Kami di kepanitiaan memikirkan bahwa sudah saatnya generasi muda kita persiapkan untuk tampil. Dari sisi penampil, generasi muda, dan yang hadir pada saat acara juga generasi muda. Itu yang menarik begitu. Anak muda kan selain butuh ruang, tapi bagaimana ide-idenya juga dapat diterima dan dielaborasi dengan visi besar panitia tahun 2025 ini. Anak-anak muda Hindu juga tidak boleh kalah kepercayaan dirinya dan tidak boleh minder bahwa anak-anak muda Hindu juga punya peluang yang besar begitu untuk berkontribusi membangun bangsa ini. Kami berharap bantuan itu bisa men-trigger ya, men-trigger pengetahuan kita gitu ya, umat Hindu yang mungkin ya mempunyai kemampuan ekonomi yang sangat kuat gitu ya. Ini sangat bagus, apalagi resiarnya itu tidak hanya di wilayah kita saya di Jakarta ya, tapi sampai ke pelosok-pelosok. Ini jadi bekal buat kita juga ya Mas, karena kita bagaimanapun pasti mencontoh dari senior-senior kita lah istilahnya. Gimana nanti pemuda ini akan dibawa, mau kemana arahnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bisa berkaca pada senior-senior kita, jadi kita harus lebih baik dari senior-senior kita sebelumnya. Kalau negara ini mau maju, SDM-nya harus ditingkatkan. Generasi mudanya yang harus dilibatkan. Untuk generasi muda Hindu yang ada di pelosok ini butuh perhatian yang luar biasa. Sehingga mereka bangga menjadi Hindu. Oke, Toraja, kita hadirkan Toraja. Kita campur dengan apa? Sunda kita hadirkan. Jawa juga ada Weda Wakil dari Gresik kan kita hadirkan juga. Bali tetap kita hadirkan sebagai backbone. Sekali lagi, anak-anak muda Hindu tidak boleh hanya berpangku tangan, tapi juga harus siap bersaing menciptakan lapangan pekerjaan begitu. Dan dengan adanya kolaborasi ini kita optimis bahwa anak-anak muda Hindu tidak hanya bermimpi menjadi pekerja atau menjadi pekerja formal, tapi juga bisa meng-create usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kita selalu tema kita itu mengupdate gitulah dengan kekinian. Nanti kita lihat 2026 ini apa gitu ya. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Kembali lagi di Hindu Channel. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan-tayangan Hindu Channel. Kegiatan kami di daerah, kemudian bertemu dengan salah satu tokoh perempuan Hindu juga dari Banyuwangi sudah tayang ya sekitar 1 hari lalu lah. Itu menarik sekali dan ternyata kami mendapatkan informasi dari banyaknya umat Hindu di daerah. Gimana sih Mas Miko kemarin acara Dharma Santi kok kami tidak diundang? Kemudian kami ingin menyaksikan acara Dharma Santi BUMN ini seperti apa meriahnya. Dan kontribusi di daerah benar-benar terasa. Gimana sih Mas Miko? Dan akhirnya kami tim Hindu Channel coba menghubungi ketua acara atau bagian dari panitia Dharma Santi BUMN yang kita hadirkan pada hari ini, yaitu Bapak Anom Darmestan. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Bimiko. Suksema sudah hadir kegiatan acara Dharma Santi tanggal 13 sangat istimewa. Dan kita juga ditemani Pak Anom, permintaan dari Pak Anom, tolong dong hadirkan tokoh-tokoh Hindu kita juga atau anak-anak muda kita. Akhirnya kita dikasih tunjuk oleh Pak Anom untuk mengundang langsung yang punya DKI Jakarta Raya, Guru Mangku Made Milyun. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tadi jabatannya kita dikasih tahu banyak sekali, ada langsung kita nyatat cepet. Ketua Sukaduka Paramasanti Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi. Luar biasa. Tapi lumayan padat hari ini, langsung hadir Suksema, Pak Manggu. Dan juga kita hadirkan juga anak muda dari BSD. Lumayan kemarin kegiatan Dharma Santi kita banyak terpukau tariannya. Om Swastiastu, Mbok. Om Swastiastu, Sang Mas Miko. Ayu Perdana Miko dapat kontak namanya atau dapat temen atau dapat
komunikasi dengan umat Hindu namanya Sang Ayu. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Kemarin sempat tampil luar biasa, nanti kita minta statementnya. Dan juga yang menghebohkan kegiatan-kegiatan pemuda yang menggelegar di media sosial. Ketum KMHDI. Terima kasih Mas Miko, terima kasih. Kita di media sosial ini menggelegar sekali dan ternyata kolaborasinya sangat baik sekali, kegiatan kewirausahaan, kemudian pelatihan-pelatihan banyak. Nanti kita minta statementnya beliau. Langsung saja kita coba pertanyakan langsung yang punya acara. Pak Anom, izin, gimana nih suasana kemarin perasaannya? Di luar ekspektasi atau memang sudah direncanakan matang dan hasilnya luar biasa? Boleh disampaikan ke pemirsa Hindu Channel. Ya, Om Swastiastu. Swastiastu. Anggi Bagio nih Astungkara, acara puncak Dharma Santi BUMN ya 2025 yang ketiga ya sudah berlangsung dan berjalan dengan baik. Dan memang kalau kita bicara dari sisi perencanaan, memang kita rencanakan dengan boleh dibilang sangat matang lah gitu ya, sangat matang. Walaupun ada beberapa sedikit hambatan atau apa, tapi kita berhasil melaksanakan acara Dharma Santi BUMN dengan baik. Di acara Dharma Santi kali ini kita benar-benar menyesuaikan dengan tema ya, di mana tema dari Dharma Santi ini memang adalah untuk menyiapkan generasi muda menyongsong Indonesia Emas di 2045. Jadi dengan tema tersebut saya sebagai koordinator acara puncak mempersiapkan acara sebisa mungkin melibatkan anak-anak muda, ya anak muda, di mana mulai dari Belaganjur, di mana itu merupakan tari penyambutan Bapak Wamen, kemudian tarian Toraja, penyambutan juga, hingga disambung dengan acara penyambutan acara tari Sekar Jepun. Itu diisi oleh muda-mudi gitu ya, anak-anak muda, muda-mudi dari Bandung, Jakjaban gitu ya, Jakarta, Jawa Barat, Banten, salah satunya aja Sang Ayu dari BSD ya, dari Tangsel, dan juga beberapa mahasiswa ya, mahasiswi dari universitas yang ada di Bandung, seperti dari ITB, seperti dari Unpad, SD Telkom gitu ya, campuran, mix. Ada juga SMP, ada juga SMP dan SMA. Jadi benar-benar mewakili inilah generasi lah gitu ya, lintas generasi. Nah kemudian di samping itu kita collab juga gitu, lintas generasi. Kita juga hadirkan generasi yang sudah dewasa. Gitu, yaitu Tri Utami dan Rio Bujano ya, duet abadi lah ini ya, yang memang sangat mahir melantunkan lagu-lagu rohani Hindu ya. Kita hadirkan kembali beliau berdua, di mana itu kita sambungkan dengan satu pentas tari yaitu Wangsit Siliwangi. Kembali lagi diisi oleh generasi mudi kita, full team, tetapi tetap dibimbing oleh para senior kita ya, Pak Gede Adi dan Blimajo gitu ya dari Bandung, membimbing adik-adik kita untuk bisa tampil dengan penuh percaya diri gitu ya, dan memang sangat bagus gitu ya, dan juga ada juara dari lomba cipta lagu rohani Hindu yang diadakan oleh Hindu Channel dan kita juga sponsori. Dan terakhir ditutup dengan satu banyolan khas Bali ya. Bali itu seperti Bondres, gitu, Bondres, Dwi Mekar dari Singaraja. Ya, kalau kami lihat para penonton sepertinya sangat menikmati ya, menikmati acara, dan ya kami sebagai panitia bersyukur gitu ya, bisa menghadirkan acara puncak yang pertama menghibur, kedua tetap mendeliver pesan-pesan umat kepada umat ya, terkait dengan agama Hindu, dan juga kita memberikan support bantuan kepada umat. Karena ini kan ini Pak Anom ya, kita benar-benar umat Hindu sangat merasakan dengan
hadirnya kegiatan Dharma Santi BUMN ini. Jadi antusias umat kemarin yang hadir pada acara puncak di Taman Mini ini membludak. Kemudian ketika hadir disuguhkan oleh acara-acara yang benar-benar membawa tradisi kita. Lokal genius kita benar-benar ada kemarin dari Sunda, dari Jawa, Toraja. Ini luar biasa gitu. Nah, ternyata Pak Ano mengarahkan ke kami untuk coba hubungi anak muda, bahwa memang benar pada saat kemarin itu kita panitia melibatkan seperti itu. Nah, kita hadirkan dari BSD Mbak Sangayu, kita seumuran sebenarnya. Sangayu aja enaknya. Nanti ke beliau-beliau baru Bapak. Kelihatan dari warna rambut. Nah, Sangayu, gimana perasaannya pada saat tampil di acara puncak Dharma Santi, terus kita dengar bahwa latihan nari itu tidak hanya 1 hari 2 hari, bahkan sejak umur 3 tahun sudah latihan. Monggo bisa diceritakan. Oke. Sebelumnya Om Swastiastu, terima kasih Mas Miko udah ngundang ke podcast hari ini ya. Perasaannya seneng banget ya Mas, karena sejujurnya saya cerita sedikit, terakhir nari itu di SMA. Jadi saya sebenarnya udah belajar nari dari kecil banget, karena orang tua saya menanamkan ke saya untuk coba dilestarikanlah budaya Bali gitu. Jadi melekat nih sampai sekarang. Nah, kemudian dari kemarin ada permintaan untuk kontribusi langsung ke acara Dharma Santi ini. Jadi euforianya lumayan sangat seneng banget ya Mas, karena akhirnya bisa tampil lagi gitu. Apalagi tampilnya pertama. Iya, tampilnya di penyambutan ya. Gitu. Mungkin ada cerita unik nggak sih gitu loh, sedikit nih, walaupun untuk awal cerita unik bisa tampil di acara puncak. Apalagi tadi saya sampaikan kan, Pak Anom juga sampaikan bahwa di situ ada berbagai tradisi juga gitu. Cerita uniknya mungkin pas di sana awalnya kan kita nggak tahu penampil-penampil lainnya ya Mas. Pas ternyata kita geladi bersih, ternyata banyak anak-anak muda yang berkontribusi aktif untuk tampil di sana dan berbakat sekali Mas. Gitu. Jadi sebenarnya kita juga di sana jadi punya teman baru, ada link baru gitu. Ada juga kayak, Mbok nanti kalau misalkan ngayah kita bareng yuk ke pura ini gitu. Jadi kayak lebih nambah link baru juga gitu. Dan ternyata pemuda-pemuda berbakat di Jakarta sangat banyak ya. Nah, gitu. Mungkin ini ya Mbak ya, yang diharapkan oleh anak muda, yang ditunggu-tunggu oleh anak muda, bahwa pada saat kegiatan-kegiatan acara keumatan seperti itu, memang benar-benar anak muda itu bisa dilibatkan, tidak hanya sebagai peserta, tetapi memang langsung tampil seperti itu. Nah, nanti kita minta tambahan statement harapan ke depannya, atau apa sih pesan untuk kegiatan Dharma Santi BUMN seperti itu ya. Nah, ternyata pemirsa Hindu Channel, kegiatan Dharma Santi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Anom, bahwa juga memberikan bantuan-bantuan donasi yang begitu dirasakan oleh umat Hindu. Salah satunya yang mewakili pada hari ini yaitu dari terkait dengan resiatnya. Nah, ini Pak Mangku, Guru Mangku, Ketua PSN di DKI. Luar biasa. Gimana sih Pak perasaannya ada sebuah kegiatan Dharma Santi yang benar-benar kontribusi resiatnya itu tidak hanya dirasakan di lingkungan Jakarta saja, bisa dirasakan sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok. Apalagi menariknya kemarin membantu Romo, salah satu sulinggih kita yang ada di Jawa Timur, terkait dengan operasi seperti itu. Penanganannya sangat cepat, kita dapat info jam 1, besoknya itu langsung tindakan operasi seperti itu. Terima kasih Mas Wiku. Acara ini sangat luar biasa, bagus. Saya mendukung sepenuhnya kegiatan resiarni yang diberikan kepada para pinanite, sulinggi, apalagi sulinggi, yang notabene beliau kalau dibilang bahasanya tidak boleh bekerja apa-apa. Kalau sulinggi itu tidak boleh bekerja. Kalau di Bali ada bahasa semuanya buta.
tertutup, mata tertutup, kuping terlikut, terus semua tertutup. Ini sangat bagus, apalagi resiarnya itu tidak hanya di wilayah kita di Jakarta ya, tapi sampai ke pelosok-pelosok. Kalau bisa kita lebih lagi memberikan resiarnya kepada beliau-beliau yang membutuhkan. Harapan saya seperti itu. Kemarin gimana Pak Mangku melihat apa ya, benar-benar nyata bahwa bantuan itu benar-benar simbolik dilakukan di Jakarta yang langsung oleh menteri seperti itu? Untuk resiarnya itu bukan hanya simbolik pada saat puncaknya ya, kalau saya sampaikan. Resiarnya itu yang diberikan oleh panitia BUMN langsung nasional, dilaksanakan di Halim juga, di Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma. Kebetulan saya selaku ketua PSN DKI, ketua suku duku dan ketua pengurus Pura Halim, saya sangat menyambut gembira itu. Pak ketuanya langsung hubungi saya, boleh nggak? Oh sangat welcome, Pura Halim silakan dipakai. Malahan beliau tawar-menawar sama kita, maunya dikasih gini 100, boleh nggak saya tambah? Oh boleh Pak Guru Mangku gitu. Nah, aja nambah sampai 150 lebih itu. Resiarnya yang diberikan kepada Pinanditu. Dan ada Serati Banten juga. Serati Banten. Padahal beliau bilang DKI aja guru, tetapi semuanya hadir. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi hadir. Sejak Jakbat. Jadi hadir semuanya. Menerima resiarnya dari panitia BUMN. Sangat luar biasa, harapan saya berlanjut terus. Jangan sampai stuck. Hanya di 2025. Jangan di 2025 terus lanjut. Karena ini dinantikan. Dinantikan karena kan juga saya lihat ada banyak generasi muda yang hadir juga di Pura Halim juga. Acaranya cukup meriah, dibawakan sama Mbak Desi. Iya, ada. Mbak Desi itu ada apa? Ada kis-kis, ada pertanyaan, kasih hadiah. Wah bagus. Dilanjutkan saja. Pak Mangku dapat hadiah apa Pak Mangku? Kebetulan istri saya yang dapat. Kalau Guru Mangkunya nggak dapat, biar Mangkunya dapat hadiah itu ada sudah dikasih hadiah, ada dapat apa? Resiarnya cukup besar lagi. Kalau biasa ini resiarnya bocorannya besar sekali nominalnya. Lalu saya bilang kaget para Pinanditu saya itu. Nah, tapi kalau disampaikan nanti dikira riak kita, tidak boleh. Dan kegiatan itu pun sudah berjalan di daerah-daerah juga. Kemarin kegiatan di Jatim luar biasa, Guru Mangku yang dilakukan oleh panitia Dharma Santi. Mungkin nanti kita akan minta harapan besarnya seperti apa setelah kita mendengarkan dari pemuda kita ini yang viral terus. Luar biasa. Guru Mangku. Harus generasi muda yang harus ditampilkan. Saya lihat Guru Mangku. Doa pemangku. Kan begitu. Iya. Ketisan kirte kan langsung doanya pemangku. Nah, kita sama-sama rasakan bahwa kita sama-sama rasakan, sama-sama kita lihat bahwa organisasi kita memang sudah banyak dan siap untuk berkolaborasi, salah satunya KMHDI. Dan hari ini Ketum kita suksema banget sudah bisa hadir. Agenda besok itu katanya sudah persiapan setelah Dharma Santi langsung meluncur ke luar kota juga. Dan kita juga hari ini Pak Anom langsung dari Balikpapan ke sini langsung merapat. Ini luar biasa semeton kita membagi waktunya. Kita lihat kemarin kolaborasinya sangat menarik, sangat benar-benar bermanfaat bagi anak muda. Kita coba ingin melihat atau mendengar pandangan dari KMHDI seperti apa. Ya, terima kasih ada beliau Anom di sini kepada panitia Dharma Santi BUMN tahun 2025 bahwa kolaborasi yang dilakukan bersama dengan KMHDI tidak serta-merta hasil dari wacana yang pure dari panitia Dharma Santi. Ruang yang diberikan kepada KMHDI mulai dari ruang ide, ruang pelaksanaan, dan ruang inovasi yang bisa terus dikembangkan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Yang kita laksanakan kurang lebih ada 2 program.
dari Panitia Dharma Santi tahun 2025 ini tentu sebuah bentuk nyata dari Panitia Dharma Santi BUMN ini, anak-anak muda khususnya generasi muda Hindu ini untuk diberi ruang begitu. Tidak hanya diperintah begitu kan, tidak hanya diperintah tapi pikiran-pikiran dan ide-ide kreatifnya juga difasilitasi dan kemudian dielaborasi dengan tema besar Panitia Dharma Santi BUMN tahun 2025 begitu. Jadi itu yang menarik begitu. Anak muda kan selain butuh ruang, tapi bagaimana ide-idenya juga dapat diterima dan dielaborasi dengan visi besar Panitia tahun 2025 ini begitu Mas. Tapi kemarin sempat viral itu di media sosial bisa dipanggil ke depan oleh Wamen. Apakah memang sudah direncanakan jangan-jangan? Itu kalau kata Pak Mangku kan pasti tergantung karma kan gitu. Karena karmanya mungkin waktu itu. Karena kebetulan Mas Wamen, Mas Aminuddin itu juga sangat dekat dengan anak-anak muda. Beliau juga latar belakangnya organisasi mahasiswa Islam PMII dan cukup sering berinteraksi dengan KMHDI, sesama organisasi mahasiswa begitu Mas Niko. Dan beliau juga low profile, begitu kita WA staf susnya, begitu kita DM beliau merespon begitu, dan beliau juga sebelum berangkat sudah konfirmasi bahwa beliau yang akan hadir begitu. Jadi begitu ketemu di lapangan di Taman Mini, beliau menyapa kita dan juga tentu menyapa seluruh generasi muda Hindu dan berharap bahwa anak-anak muda Hindu juga tidak boleh kalah kepercayaan dirinya dan tidak boleh minder bahwa anak-anak muda Hindu juga punya peluang yang besar begitu untuk berkontribusi membangun bangsa ini. Gitu. Nah kemudian mungkin sedikit nanti akan disambung oleh Pak Anom. Kegiatannya dilibatkan ke daerah atau murni kegiatan hanya di Jakarta, Pak Ketua? KMHDI kebetulan tahun ini dilibatkan kolaborasinya dalam 2 program, Mas Miko. Pertama kita di Jakarta, konsolidasi pemimpin muda Hindu. Kami melihat dan menangkap ide besar Panitia Dharma Santi, bagaimana regenerasi kepemimpinan Hindu ini harus terus berjalan begitu. Pemangku juga kan akan terus melakukan generasi begitu, dan tokoh-tokoh yang lain juga akan diregenerasi, dan hal itu ditangkap oleh Panitia Dharma Santi dan melihat KMHDI punya ruang untuk melakukan kolaborasi yang baik ini begitu. Kita melibatkan 50 perguruan tinggi seluruh Indonesia, perguruan tinggi negeri, swasta, dan perguruan tinggi Hindu begitu Mas Niko, dihadiri oleh Dirjen Mimas Hindu, Wamen Isyana begitu. Terakhir kita kemarin ada kegiatan Diklat Kewirausahaan Nasional. Ini juga kita lihat visi besar panitia ini sekali lagi bahwa ini luar biasa. Karena anak-anak muda hari ini kalau kita lihat ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas, dan tentu anak-anak muda Hindu khususnya mahasiswa Hindu ini tidak boleh hanya berpangku tangan mengharap negara terus yang memberikan dan menyediakan lapangan pekerjaan, tapi kita hanya berpangku tangan begitu. Dengan adanya kolaborasi ini kita optimis bahwa anak-anak muda Hindu tidak hanya bermimpi menjadi pekerja atau menjadi pekerja formal baik ASN, pemerintah, BUMN ataupun kantoran swasta begitu, tapi juga bisa meng-create usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan saya rasa visi itu juga diturunkan dari akhlaknya BUMN begitu, sehingga anak-anak muda ini sekali lagi anak-anak muda Hindu tidak boleh hanya berpangku tangan tapi juga harus siap bersaing menciptakan lapangan pekerjaan begitu. Dan saya menaruh rasa hormat kepada Panitia Dharma Santi BUMN tahun 2025. Semua ketemu. Terima kasih. Luar biasa. Pak Anom, kita sudah dengar bahwa benar bahwa kegiatan Dharma Santi BUMN ini memang diturunkan pemikiran-pemikirannya, direalisasikan di lapangan benar-benar ada. Sebenarnya ada pemikiran apa sih Pak oleh tokoh-tokoh Hindu kita, Dharma khususnya di BUMN, dan juga mungkin akan menyambung pertanyaan lagi. Ini kemarin diundang di depan panggung, ditarik nih Pak untuk mendampingi Wamen, anak muda yang sesuai dengan tema besar dari Dharma Santi BUMN dan juga bantuan yang begitu besar. Kalau boleh tahu disebutkan nominalnya Pak. Pemikirannya seperti apa? Pemikiran besarnya monggo Pak. Ya, Dharma Santi BUMN ini kan sudah yang ketiga kali ya, 3 kali, dan boleh dibilang yang pertama kita belajar dulu gitu kan, kedua improve, ketiga improve lagi gitu kan ya. Jadi tiap kali Dharma Santi harus ada improvement kan, seperti itu yang pertama. Kedua,
tema-temanya pun harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Tema kedua kemarin yang terakhir adalah terkait dengan Trihita Karano, bagaimana kelestarian alam, lingkungan, manusia dan juga dengan desa yang dewasa. Nah, ketiga ini kami di kepanitiaan memikirkan bahwa sudah saatnya generasi muda kita persiapkan untuk tampil, gitu kan, menggantikan yang sudah senior lah seperti itu. Jadi sudah waktunya kita menyiapkan generasi muda Hindu dengan berbagai cara lah gitu ya, dan sebisa mungkin kita support dari sisi kemahasiswaan misalnya, dari sisi mungkin dari sisi peseraman juga ya, yang dari anak-anak kecil gitu ya kita support. Nah, kemudian juga kepada panti-panti asuhan seperti itu ya, tetap kita support. Nah, sudah saatnya bagi kita untuk mulai melibatkan mereka dan membangun mereka, menyiapkan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, oleh karena itulah kita ambil tema hari ini, yang ketiga ini, dengan sebanyak mungkin melibatkan generasi muda. Dari sisi penampil, generasi muda, dan yang hadir pada saat acara juga generasi muda, di mana kami undang peseraman yang pertama, peseraman se-Jakarta, Banten juga hadir. Kemudian yang kedua adalah dari mahasiswa, ada dari Telkom, ada dari ITB, ada dari STAH, bukan hanya STAH Jakarta, tapi Lampung juga datang, Lampung juga dihadirkan. Nah, kemudian juga KPSHD yang muda-mudi Jakarta, dan juga ada IPHB yang Banten juga kita hadirkan. Selain juga ada yayasan dari Yapindu juga kita hadirkan, dan tentunya tidak lupa kita juga menghadirkan tokoh-tokoh Hindu juga ya, tokoh-tokoh yang ada di Jakarta, Banten, dan sekitarnya, dan tidak lupa juga Pinandito dan juga para Sulinggi, dan sebagai narasumber untuk Darmo Cano juga kita hadirkan ini ya, yang cukup fenomenal saat ini. Kehidupan itu Siliwangi ya, yang cukup fenomenal kita hadirkan, Sunda gitu ya. Jadi benar-benar mix lah kita hadirkan, dan tampilnya generasi muda, yang hadir generasi muda, tetapi tetap diayomi oleh para senior, tetap melakukan bimbingan kan gitu juga. Kira-kira itu. Nah, terkait dengan bantuan, jadi memang bantuan untuk kali ini sesuai dengan tema lagi. Jadi bantuan yang paling besar itu adalah kepada generasi ini ya, untuk pendidikan lah ya. Pendidikan. Kemudian untuk bantuan sosial, di mana bantuan sosial itu sebenarnya lebih banyak kepada panti asuhan. Kemudian juga kepada pengembangan generasi muda, dalam hal ini diwakili oleh KMHDI yang tampil ke depan. Kemudian juga kita berikan untuk tetap operasional pura dan juga pembenahan pura, di mana kemarin diwakili oleh Pak Rawi ya, dari Ketua Banjar Bandung Timur, yang ujung pura ujung berung. Dan kemudian juga kita berikan bantuan kepada Siarnyo, baik kepada Pinandito maupun Sulinggi. Dari sisi total bantuan itu, total yang kita salurkan itu baik acara regional, karena tidak hanya di acara puncak ya, di acara regional pun tetap kita salurkan. Bahkan regional itu merupakan istilahnya mungkin adalah itu sebenarnya yang utamanya gitu ya, karena ke seluruh pelosok kita hadir gitu ya. Itu total sekitar 1,4 miliar lah gitu ya, total bantuan. Dengan porsinya seperti tadi, yang paling besar di acara bantuan sosial dan juga untuk beasiswa. Kali ini beasiswa diberikan kepada, di regional juga kita berikan beasiswa ya, dari Balikpapan kita berikan beasiswa. Dan juga kemarin kita bantu juga untuk STAH juga ya, STAH juga di Jakarta kita bantu untuk STAH juga. Kira-kira itu bantuannya yang kita berikan ya. Kami berharap bantuan itu bisa men-trigger ya, men-trigger semeton kita gitu ya, umat Hindu yang mungkin ya mempunyai kemampuan ekonomi yang sangat kuat gitu ya, bisa memberikan bantuan juga kepada umat untuk pengembangan umat dan juga pengembangan generasi muda. Nah, ini Bli Darmawan
benar-benar bahwa apa namanya besar kalau kita lihat nominalnya dan manfaatnya. Kalau cuman untuk KMHDI bisa selesai nih. Ya kita beruntung panitia Dharma Santi BUMN ini melihat jauh ke depan begitu. Kalau beliau sebutkan tadi beliau Anom bahwa ada bantuan pendidikan, artinya pondasi bangsa ini betul-betul diperhatikan begitu, dan menatap Indonesia emas itu tidak boleh hanya dengan omon-omon kan begitu, harus jelas bahwa pendidikannya harus terpenuhi, tapi para panditanya juga tidak boleh ditinggalkan kan gitu. Nah, ini Pak Anom, terima kasih sudah apa namanya, tentu nanti setelah ini tayang banyak yang akan komen ucapan terima kasih mungkin dari beberapa pura, kemudian organisasi-organisasi, dan saya yakin KMHDI juga akan langsung anggota silakan untuk apa namanya nonton Hindu Channel, karena ini memang bentuk tokoh-tokoh Hindu BUMN kita memang memikirkan generasi saat ini. Dan mungkin kita ingin meminta harapan ke depan mungkin Sang Ayu, kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi yang disampaikan tadi Pak Anom bahwa kegiatan pendidikan terkait dengan beasiswa, kegiatan pasraman, kemudian kegiatan organisasi, ini sangat benar-benar dirasakan oleh adik-adik kita. Sebagai pengisi acara, harapan ke depannya akan seperti apa, kan gitu, generasi muda nih. Untuk harapan ke depannya ya semoga Dharma Santi BUMN ini tiap tahunnya ada terus ya Mas, karena kemarin kita lihat itu kolaborasinya luar biasa dari Toraja, kemudian kesenian Jawa Barat dan Bali gitu. Benar-benar itu jarang kita temuin ya keunikan tersebut gitu. Dan kita sebagai pemuda-pemuda Hindu itu bisa berkontribusi aktif terus-menerus di Dharma Santi BUMN ini. Nah mungkin Mbak Sayu, kalau misalkan nanti mendapatkan undangan lagi nih, ternyata undangannya untuk mengisi kegiatan lain nih. Boleh banget. Boleh banget ya? Oh, boleh banget Pak, langsung Pak. Nanti boleh banget. Boleh banget ya. Nggak harus nunggu Dharma Santi. Langsung. Mungkin event berikutnya langsung. Nah, mungkin Mbak Sayu, ketika tokoh kita, orang-orang tua kita benar-benar mempedulikan generasinya nih, sebagai anak atau sebagai generasi muda, seperti apa sih perasaannya? Tentunya ini jadi bekal buat kita juga ya Mas, karena kita bagaimanapun pasti mencontoh dari senior-senior kita lah istilahnya. Gimana nanti pemuda ini akan dibawa, mau kemana arahnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bisa berkaca pada senior-senior kita, jadi kita harus lebih baik dari senior-senior kita sebelumnya. Nah, untuk boleh menyampaikan ke pemirsa Hindu Channel bahwa nantikan kegiatan-kegiatan Dharma Santi selanjutnya. Mungkin boleh sampaikan ke kamera. Pemirsa Hindu Channel, dinantikan lagi ya untuk kegiatan-kegiatan Dharma Santi BUMN di 2026 mungkin ya. Kita lihat apa yang nanti yang akan menjadi keunikannya. Dan kejutan-kejutannya. Kejutan-kejutannya. Karena pasti tiap Dharma Santi itu ada kejutannya ya Pak. Karena saya sejujurnya udah ngikutin dari tahun pertama. 2023. Cuman tidak jadi pengisi acara. Tapi nggak kecewa? Di belakang panggung aja, nggak kecewa. Aman Pak. Aman. Jadi terima kasih Sang Ayu, ini semangatnya. Pak, Guru Mangku Made Milyun. Nah, ini anak muda sudah seger, happy. Bagaimana sebagai orang tua dulu sebelum kita bertanya terkait dengan bantuan lagi dari Panitia Dharma Santi BUMN, memiliki harapan besar Pak Mangku. Jangan sampai yang generasi-generasi seperti Sang Ayu, kita, Tiang gitu, putus semangatnya. Sudah diberikan ruang oleh Panitia Dharma Santi BUMN untuk tokoh-tokoh Hindu kita yang nonton Hindu Channel pada hari ini. Monggo Pak. Saya sebagai orang tua, anggaplah orang tua ya, karena namanya Pinanditu ya, Pinanditu.
apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia BUMN Nasional sama generasi muda kita ya, Ketum KMHD sama anak muda kita, perwakilan anak muda kita ini sangat luar biasa. Itu yang harus diperhatikan. Kalau negara ini mau maju, SDM-nya harus ditingkatkan. Generasi mudanya yang harus dilibatkan. Jangan salah, karma berjalan seperti katanya Bung Karno kan? Ada yang tahu katanya Bung Karno? Makanya kita menghadirkan Guru Mangku. Nah, itu kata Bung Karno kan, berikan saya apa? 1000 pemuda. 1000 orang tua akan saya cabut Mahameru. Saya berikan 10 pemuda akan saya guncang dunia. Begitu kan? Nah, itu kata-katanya Bung Karno harus muncul sekarang. Harus pemudanya yang dibangkitkan. Kita ini sebagai generasi, anggaplah generasi tua ya, melihat, membina, dan mengarahkan. Berikan dia kesempatan adik-adik kita untuk maju, apalagi di luar Bali nih. Di luar Bali harus bergema, harus bangkit. Pemuda Hindu ini harus bangkit. Berikan pelajaran budi pekerti yang bagus. Ini dengan seperti ini berarti sudah memberikan kesempatan adik-adik kita untuk berinovasi. Tidak hanya sebagai pelaku, tetapi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran, semuanya mereka yang bermain. Berikan dia. Kita hanya melihat saja. Biar berkembang ini. Jangan kita mengekang, wah jangan. Harus generasi muda dikembangkan. Didorong dia. Diberikan kesempatan maju. Maju. Dengan semangat yang positif. Apa yang dilakukan oleh Ketua Panitia BUMN maupun generasi muda kita ini, saya sebagai orang tua, apalagi saya selain saya basic saya tentara ya, saya sangat mendukung itu. Tetap harus semangat, ya, jangan ada yang kendor, gitu loh. Jangan ada yang kendor. Apapun itu kalau tujuannya baik, lakukan untuk kebaikan. Kita akan dukung terus. Apalagi Pinandite kita dukung dengan doa-doa. Iya. Doakan. Ya. Kemudian Guru Mangku niki yang mungkin akan menjadi semangat dari panitia Dharma Santi selanjutnya. Guru Mangku, apa masukan atau harapan besarnya untuk Dharma Santi di tahun-tahun selanjutnya? Mungkin ada unek-unek atau masukan yang luar biasa yang akan membawa lebih besar lagi panitia Dharma Santi BUMN ini khususnya di 2026. Apalagi pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh kita di BUMN ini kan sudah benar-benar nyata seperti itu, Pak Mangku. Harapan saya Dharma Santi untuk BUMN tetap dilanjutkan setiap tahun. Bila perlu ini sudah bagus, tingkatkan lagi. Bila perlu yang ke pelosok-pelosok lebih ke dalam lagi. Nah, ini masukan yang menarik. Itu yang maksud saya, yang ke dalam di pelosok-pelosok untuk adik-adik kita, SDM kita. Mungkin kalau sekitaran Jakarta mungkin ya masih bisa lah ya, karena sudah cukup berkembang ya. Tapi untuk generasi muda Hindu yang ada di pelosok ini butuh perhatian yang luar biasa, sehingga mereka bangga menjadi Hindu. Saya orang Hindu bangga, dimanapun saya berada, saya diperhatikan. Bukan dibiarkan anak-anak muda kita. Tarik dia untuk berkembang. Contohnya kayak di Palembang sukses dia kan. Nah, di Lampung sukses, jadi ketua sekarang kan. Nah, ini yang di kampung-kampung, tarik lagi kan. Jangan hanya sekitar Jakarta aja, Jakarta sudah berkembang kan. Eksternalnya harus besar. Eksternalnya yang paling besar, kembangkan di luar itu. Di Kalimantan, kayak di pedalaman yang harus kita cari. Lalu kita turun ke sana, kita lihat di lapangan. Saya siap untuk ikut. Kalau saya liburan, saya siap ikut. Turun ke lapangan sama remajanya kan. Pak Guru Mangku langsung menyampaikan kalau libur. Jadi nanti dipertimbangkan lagi oleh panitia. Jadi nyari hari libur. Kalau hari libur kita main. Kita nyari hari libur. Dimaklumi juga kan kita masih mau kuliah. Nanti Pak Anom akan juga menyampaikan, karena tadi menarik bahwa ini kalau bisa ke pelosok ke dalam. Tapi regional. Sebenarnya itu sudah melakukan Pak Guru Mangku. Nanti Pak Anom akan menyampaikan regional mana saja yang sudah mengakses ke pelosok-pelosok dan juga harapan
kegiatan Dharma Santi seperti apa. Namun kita tekankan lagi, kita minta penekanan lagi kepada Ketum KMHDI bahwa panitia Dharma Santi merangkul anak muda. Harapan besar dari seorang Dharmawan, dari kacamata seorang Dharmawan, melihat cara eksekusi dari teman-teman atau tokoh-tokoh Hindu kita Dharma Santi BUMN ini seperti apa? Gerakannya apa benar-benar memang akan menumbuhkan pemuda baru atau pemimpin yang akan luar biasa dari panitia Dharma Santi BUMN ini. Kalau kita lihat perjalanan Dharma Santi BUMN, Mas Miko, jadi terus berkembang begitu dan progresif, kalau kita bilang progresif begitu, karena melihatnya jauh ke depan dengan tadi luasan wilayah yang dijangkau ada, kalau tidak salah 6 titik beli ya di luar Jakarta ya, ada Palembang, Balikpapan, kan Jatim, ada Sulawesi bahkan, dan Papua yang paling baru ada 2 titik ini. Dan bisik-bisik kemarin katanya jangkauan kita mungkin akan nanti lebih luas, manfaatnya sampai ke Maluku karena di Buru dan di Seram ada juga umat Hindu begitu di sektor pendidikan dan sosialnya. Kalau kita lihat bahwa kontribusi dan kolaborasi yang dilakukan ini kan sebuah bentuk komitmen yang luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian anak-anak muda, tadi ada Mbak Sangayu dari Tangerang, kesenian dan kebudayaan juga diperhatikan, pendidikannya juga diperhatikan. Kemudian entrepreneur muda Hindu juga diberikan ruang begitu. Artinya dengan membaca peta fokus yang dilakukan di tahun ini, dan kita optimis juga ke depan senior-senior dan tokoh-tokoh di BUMN juga akan memperluas manfaatnya dan jangkauannya begitu, baik dari sisi pendidikan sosial dan seni dan kebudayaan, Mas Miko. Karena kalau kita berbicara ke depan, anak-anak muda ini kan mereka punya semangat yang luar biasa. Hanya butuh ruang dan bimbingan tadi. Kalau ruang diberikan dan dibimbing dengan sungguh-sungguh oleh para senior-senior, saya rasa ke depan manfaat yang diberikan oleh panitia Dharma Santi ini akan semakin dirasakan. Karena kontribusi 2 tahun yang lalu belum tentu langsung dirasakan di bidang pendidikan. Contohnya kan mungkin teman-teman ada yang masih sekolah begitu. Kedepan mereka akan sudah selesai sekolah, bekerja, sehingga ekonomi bergeliat, lapangan pekerjaan tercipta begitu. Dan saya yakin ke depan kita akan semakin meriah lagi pelaksanaannya dan manfaatnya akan makin besar. Siap untuk menjadi bibit yang dicetak oleh panitia Dharma Santi BUMN? Iya tentu, karena beliau-beliau ini kan sangat concern sekali kepada anak-anak muda, dan bukan hanya saya kan begitu. Karena kebetulan saya yang dipanggil kemarin, jadi seolah-olah saya ini memang yang satu-satunya. Padahal kalau kita lihat apa yang kita dengar apa yang disampaikan oleh beliau Anam tadi, staf Dharma Nusantara Jakarta juga diberikan bantuan pendidikan. Artinya beliau ingin sekolah Hindu juga mendapat perhatian yang mereka siswanya atau mahasiswanya tidak hanya dari Jakarta, tapi ada dari Maluku, dari Kalimantan, ada dari Lampung begitu. Inilah saya yakin akan menjadi generasi-generasi berikutnya tokoh-tokoh Hindu seperti yang diharapkan oleh Pak Mangku tadi. Begitu. Sangat menarik. Pak Anom, kita tahu bahwa rangkaian kegiatan Dharma Santi ini tidak mudah untuk tokoh-tokoh Hindu kita jalankan, karena ini agenda yang sangat besar. Tidak hanya acara puncak kita selesai, tetapi di situ membawa tradisi, membawa budaya, membawa SDM, juga perkembangan generasi Hindu kita. Nah, kita ingin tahu sebenarnya kendalanya itu ada atau tidak sih Pak? Boleh diceritakan sekilas, kemudian kita ingin mendengarkan harapan bocorannya nih Pak di tahun 2026 akan seperti apa sih Dharma Santi BUMN ini, karena dia Sangayu sudah punya harapan Pak. Monggo. Iya, kendala pasti ada gitu ya, karena kami di BUMN ini kan mix ya, bukan hanya satu perusahaan, tapi dari berbagai perusahaan di BUMN. Bagaimana kita menyatukan teman-teman kita gitu ya di dalam kepanitiaan dan bisa komit gitu ya, komit untuk tetap support masuk dalam tim dari awal hingga akhir kan, seperti itu ya. Karena kita semua pasti tahu ya kesibukan kerja seperti apa kan, seperti itu ya. Jadi istilahnya
selain kita tetap melakukan rutinitas kita harus bisa ngayah gitu ya, ngayah untuk panitia Dharma Santi. Kedua, dari sisi pemilihan regional, ini yang mana sih akan kita yang kita support gitu. Tapi di balik itu kita punya satu visi gitu ya, seperti pasti di tiap daerah itu ada satu daerah yang ingin kita bangkitkan gitu ya. Yang kedua, Jawa Timur kita ingin bangkitkan gitu kan. Bagaimana kita bisa membangkit Jawa Timur, acaranya cukup besar, sampai ada Dharma Santi juga yang besar juga di Jawa Timur. Plus juga kita bantu untuk, kan ada yayasan untuk pembangunan 1000 candi ya. Kita berikan bantuan. Jadi yang kedua itu kita memang men-trigger Jawa Timur itu bisa lebih menyala lagi lah seperti itu. Ketiga ini yang kita trigger itu adalah Bandung, Jawa Barat. Jadi kita ingin membangkitkan umat kita di Bandung, dan kebetulan juga ada gubernurnya juga sangat ini ya, terkait dengan getol dalam budaya tradisi jadi kearifan lokal. Betul, kita ingin memanfaatkan momentum itu, kita bangkitkan Hindu kita yang ada di Jawa Barat, dan terbukti kita dua acara di Cimahi dan di Ujung Berung itu benar-benar berjalan dengan baik, dan benar-benar dukungan dari umat itu sangat luar biasa ya. Kita juga tidak expect gitu ya, acaranya bisa sebesar itu ya. Umat malah antusias banget, udah kita hadirkan acara ini, acara itu, mereka sendiri yang garap acara. Sampai wali kota. Kita support aja, kita support sambil konsepnya seperti ini, kita hanya memberikan itu saja dan memberikan support. Nah, selain itu yang regional itu kita pilih dari sisi visi, kita juga ingin menjangkau lebih jauh kan seperti itu ya. Tadi juga disebutkan oleh Darmawan bahwa yang ketiga ini ada tambahan untuk Palembang gitu ya, yang tahun lalu juga belum ada. Kita ingin menyapa semua teman kita di Palembang, dan juga Palu gitu ya. Palu itu kan salah satu boleh bilang lumbung Hindu yang sangat besar di Sulawesi, yang di samping juga ada Sulawesi Selatan kan seperti itu. Dan juga ke timur lagi, ke Sorong. Nah kalau tahun sebelumnya kita hanya istilahnya nobar di Nabire kan. Nah kalau sekarang kita langsung adakan di Sorong. Kita juga mempertimbangkan support dari teman-teman BUMN juga ketika memilih regional gitu. Kalau misalnya memang ada support teman-teman di situ, kita bisa melakukan acara. Tetapi apabila tidak ada support, nah ini agak susah kita gitu ya, agak susah kita. Jadi koordinasi. Kita harapkan juga teman-teman Hindu juga ada nih di semua gitu ya, di semua regional. Kendalanya seperti itu, dan tentunya acara puncak ini kita apresiasi banget nih kepada ini Sangayu dan teman-temannya gitu ya. Itu bayangkan loh, tiap hari loh ini latihan di Bandung lagi. Jadi dianterin sama mama papanya gitu kan, dianterin, luar biasa. Saya sempat lihat gladi ini ya, persiapannya itu luar biasa gitu. Dekat-dekat libur itu hampir tiap hari latihan bersama, bagaimana untuk menyajikan atau menyuguhkan acara yang luar biasa nih. Kami di panitia Dharma Santi BUMN ini sangat apresiasi sekali nih kepada sebuah penampil. Memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah untuk membuat satu konsep acara dengan memadukan dari semua daerah ya. Tahun lalu konsepnya adalah Dayak kan tahun lalu. Tahun ini apa nih gitu kan? Oke, Toraja kita hadirkan, Toraja. Kita campur dengan apa? Sunda kita hadirkan. Jawa juga ada Wedawakil dari Gresik kan kita hadirkan juga. Bali tetap kita hadirkan sebagai backbone, dan juga konsep-konsep yang kekinian juga kan. Nah, di dalam Waksit Siliwangi kan selain juga menghadirkan istilahnya yang Prabu Siliwangi sendiri yang berlatar belakang lama gitu ya, zaman dahulu, tetapi juga ada kekinian juga disisipkan, ada anak-anak muda yang bahasa gaulnya gitu kan. Jadi tidak mudah itu membuat konsep seperti itu. Dan juga kami juga apresiasi kepada para pelatih ya, Pak Gede Adi, kemudian Pak Bima Ajo yang sangat luar biasa juga membimbing adik-adik kita ini. Memang suatu kendala yang cukup besar, dan kendala yang paling besar sebenarnya ketiga adalah dana juga gitu kan. Itu yang paling penting ya, Pandana ini yang paling penting ya. Bagaimana
Ya, kita di BUMN berusaha sebisa mungkin bisa memberikan support gitu, karena tantangan saat ini juga cukup berat ya, karena ekonomi global juga agak kurang baik. Tapi kita sangat bersyukur sekali BUMN tetap memberikan supportnya bagi umat Hindu. Nah, kita harapkan Dharma Santi ini istilahnya tidak hanya di Dharma Santi saja gitu ya. Waktu kita audiensi sama Pak Arya Sinulinga ya di BUMN, beliau sangat mengharapkan misalnya intervalnya itu di antara Dharma Santi dengan musim berikutnya ada acara yang dilakukan seperti itu. Jadi kemarin beliau menyampaikan seperti misalnya kita mengadakan ekoenzim di Bali kan, bagaimana kita menyalurkan lingkungan ya, ekoenzim itu di danau Batur pertama, disambung lagi dengan Danau Beratan, Buyan segala macam. Nah, beliau ingin Medan sudah belum? Medan udah 2 tahun lalu. Udah kita coba ekoenzim di Danau Toba, gitu kan. Setelah Dharma Santi nggak apa-apa. Dan juga beliau memberikan suatu idea bagaimana kalau kita mengadakan yoga gitu. Yoga dalam bentuk konsep istilahnya mental healing. Artinya tidak diperuntukkan untuk umat di luar BUMN itu ya, yang kita kan Dharma Santinya ada umat luar itu, tapi ini bagaimana kita bisa mengadakan suatu yoga dan mental healing itu kepada semua yang ada di BUMN, bukan hanya umat Hindu gitu ya, tetapi semua yang ada di BUMN. Di BUMN kan banyak ada agensi ya, milenial. Salah satu tantangan saat ini kan mental ya, dengan banyaknya informasi yang masuk, film, YouTube dengan berbagai Korea ini itulah kan, itu cukup membuat filternya itu harus kuat seperti itu, kuat, dan itu bisa berdampak kepada mental. Jadi bagaimana kita memberikan suatu istilahnya mental healing ya melalui yoga. Karena beliau merasa bahwa ini sebenarnya yoga ini kan konsep Hindu yang bisa dijual secara umum seperti itu. Jadi kita kedepankan bahwa ini punya Hindu tapi bisa digunakan oleh semua kalangan, tidak hanya Hindu. Bisa kita manfaatkan untuk gensi di BUMN seperti itu. Bisa nggak kita adakan acara? Jadi tidak hanya berhenti Dharma Santi, tahun depan Dharma Santi, tapi di antara itu juga kita ingin mengadakan berjalan rangkaian upacara sebelum nanti ke acara puncak berikutnya seperti itu. Kita minta sedikit Pak bocoran di 2026. Selain tadi memang arahan dari beliau 2026 akan berjalan, dan mungkin ada kejutan yang istimewa lah gitu. Pasti sudah ada pembisiknya ya, Guru Mangku nggih. Ya, kita tunggu kejutan berikutnya ya, panitia next year ini kan pasti akan berganti ya, datang lagi ide baru gitu ya, anak-anak muda mungkin lebih banyak masuk, jadi pemikiran-pemikiran yang istilahnya fresh lah, mudah-mudahan bisa mengalir gitu ya. Dan tentunya kita selalu tema kita itu mengupdate gitulah dengan kekinian. Nanti kita lihat 2026 ini apa gitu ya. Terus ini regionalnya mana gitu, kita lihat seperti itu. Tapi kita berharap memang dan semua harapan dari umat juga kan pasti akan berharap untuk terus berlanjut kan seperti itu ya. Kami juga mempertahankan tradisi itu. Tetap dirahasiakan Pak Mangku, Mbok masih dirahasiakan, nantikan di Dharma Santi BUMN. Dan pemirsa Hindu Channel, ini diskusi kita lumayan panjang bersama dengan tokoh-tokoh Hindu BUMN, ketua puncak acara Dharma Santi BUMN, kemudian Guru Mangku yang juga sebagai penerima resiatnya dan memberikan rasa bangga dengan adanya Dharma Santi BUMN ini. Kepedulian benar-benar terasa di para pemangku Pinandita yang ada di daerah, dan juga Sulinggi yang ada di daerah, dan ke depan akan lebih menggelegar lagi.
Nah, ini pemuda kita juga memberikan sebuah statement yang menarik. Jadi ya, kerja ini bukan omong-omong aja kan gitu. Jadi memang benar-benar tereksekusi secara matang. Suksema beli sudah memberikan pandangan itu, beli Mbok Sayu memberikan juga rasa semangat, menunjukkan semangat happy-nya sebagai generasi yang sudah tampil dan bisa merasakan bahwa saya tampil tidak hanya tampil dengan tradisi Bali saja, ternyata ketemu dengan saudara-saudara kita yang dari Sunda, Jawa, dan juga dari berbagai daerah khususnya yang tampil seperti itu, dan nantikan di 2026. Pemirsa Hindu Channel, inilah diskusi kita pada malam hari ini. Nantikan diskusi-diskusi selanjutnya yang mungkin akan lebih menarik lagi. Terima kasih, kami tutup dengan Parama Santi bersama dengan keempat narasumber kita pada hari ini di Hindu Channel. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.